saja ke Jessica Jelly dan juga Sanskui. Pesawat akan segera mengudara. Kembali kali ini kita lihat datang dari Zarki. Kali ini gantian. Zarki Gergopol kanan atas. Atau maksudnya kiri atas. Menuju ke bawah yang akan kita lihat. Pesawat menuju Novo Remnoye. Klasemen sementara. Ini adalah klasemen yang sebenarnya tidak terlalu mengagetkan bagi saya. Nanti kita akan melihat klasemen sembari ada live status. Sebelum kita membahas ke sana, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pemain Alpha 7 cepat untuk merespon datangnya pesawat dengan turun menuju ke area Gergopol. Tadi juga sempat tersorot sedikit pemain dari Furia, pemain dari Loops yang gagal menuju ke Grand Final, tapi mereka tetap datang ke venue untuk nonton. Ya, Brazil Pride. Kapan Brazil lagi gitu kan ngelihat Global Open di Brazil. Karena ini kayaknya menjadi salah satu event offline pertama juga untuk global ya di Brazil. Karena kan sebelum-sebelumnya kita tahu event global ada di Riyadh, Turki. Lalu juga ada di Jakarta pernah. Kalau Brazil kan baru ini. Baru ini. Sebelumnya juga Dubai. Ya, Dubai juga pernah. Jadi pastinya pengen merasakan vibes ambience. Pengen berhayal-hayal juga seandainya aku yang di sana. Dan dengan Global Championship dilaksanakan di Brazil, ini membuat Global Championship-nya PUBG Mobile sudah ada di 3 benua yang berbeda. Ya. Benua Amerika, benua Asia, dan juga benua Eropa. Karena kemarin kan sempat Eropa kan, yaitu si Turki Ya. gitu. Nanti juga akan Eropa lagi di akhir tahun saat kita menuju UK, dan mungkin saja saat berada di UK tuan rumahnya bisa jadi adalah si Hovis. Habis lah itu. Karena selain Hovis, tim UK lain gue nggak ada yang tahu. Ini dong yang gue tahu satu-satunya tim PUBG Mobile dari UK. Coba mana lagi, kagak ada lagi kan? MU? Ah, si tiba-tiba MU bikin tim PUBG Mobile gara-gara mau ada PMGC di UK. Gak ada yang tahu. Ah, sama Chelsea aja kalah. Pemain PMGC. Kita lihat aja yang ini, Milta. Sudah diisi oleh Boom. Di atas Boom ada S2G mengisi Prison, Mansion, dan juga Shelter. Tapi pertemuan yang lebih seru terjadi di area sebelah kiri dari pulau utama antara ROW berhadapan dengan Vampire. Ya, karena memang dari Vampire pasti pingin untuk mencari vehicle menuju ke arah Primos. Jadi punya pemikiran yang sama untuk ngambil satu titik. Bahkan kita tahu Gatka itu kan abang-abangannya adalah Nova. Dan di prediction drop zone ada ROW di sekitaran mereka. Jadi mungkin dari ROW, wah daripada kita harus melawan Nova, ada baiknya kita ngegeser sedikit. Tapi ternyata begitu ngegeser sedikit, mereka berhadapan dengan Vampire. Tapi mereka lah yang memenangkan kuantitas pemainnya. Jadi ROW, Rivas, menculik satu pemain, yaitu gue belum tahu siapa tadi, harusnya nggak ingat lagi tadi siapa, ada di elimination fit, tapi tadi kan memang map reveal-nya lebih besar. Nanti kita akan lihat ketika Siapa kamera Vampire yang hilang ya? ya. Nuzi. Gak tahu Yakin? ngasal gue ngasal. Wah, Ngasal. ini tipe-tipe manusia yang Gak. suka ngejudge. Gak gitu maksudnya, gak gitu. Gak gitu, mohon maaf. Kita menuju ke Hamsik saja. Ya. Di saat Hamsik coba untuk melakukan tembakan. Nah inilah, setelah live status muncul, saya ingin membahas live statusnya yang mana ini juga perolehan poin sementara waktu Cijel. Di PMGO kali ini, di Sao Paulo, Brazil, kita tuh kedatangan 6 tim debutan turnamen global. Ya. Dan 6 tim debutan turnamen global tersebut, 4-nya ada di bottom 4. Ada SMK, Zebra Master, Wiz, dan juga Boom. 2 yang lain lebih lumayan, yaitu si ROW dan juga si Deadwolf. Cuma 2 yang bisa berkompetisi dengan cukup baik berada di atas, tapi 4 yang paling bawah. Kalau mau ngomongin wajar nggak wajar, ya ini sih nggak wajar ya karena mereka poinnya sedikit. Tapi kalau ngomongin dari segi pengalaman, ya cukup wajar. Mereka baru debut di turnamen global sekarang. Dan kalau kita debut di sebuah turnamen, biasanya itu udah ada metanya tersendiri, meta global, dan juga ada patternnya yang mana mungkin dari segi tempo belum bisa diikuti oleh bottom 4 ini, yang mana bottom 4-nya debutan di turnamen global. Ya itulah pentingnya coach ya, dan Pentingnya juga coach. manajemen untuk bisa nge-support dari third party. Tapi yang gue senang juga dari Boom sendiri, mereka tetap mengirimkan Bang Kibo Ya, untuk ke sana. untuk memanage keperluan mereka, memanage tidak hanya di dalam game, tapi juga di luar game, yang Ya. mana player sudah sangat habis tenaganya untuk memikirkan game. Ya. Kalau mereka harus memikirkan di luar game juga akan sangat melelahkan, sehingga dibutuhkan seorang manajer yang sat-sat seperti Bang Kibo yang juga punya pengalaman sangat banyak
di kompetisi-kompetisi PUBG Mobile. Dia tahu bagaimana cara melayani para pemain-pemainnya agar bisa berkompetisi dengan serius, dengan fokus, full, tidak usah mikirin luar game. Luar game apa saja, salah satunya adalah ya keperluan untuk makan, apalagi saat ini sedang bulan puasa dan mayoritas pemain Boom adalah muslim, sehingga mereka perlu memikirkan untuk berbuka, untuk sahur. Ini kan juga harus ada yang menyiapkan, harus ada yang ngurusi, karena semuanya sudah fokus untuk evaluasi, fokus untuk di dalam gamenya gitu. Apalagi informasi dari Alpha 7 yang saya dapatkan, yang ngomong waktu itu Traore kalau nggak salah sempat curhat ke gua, Alpha 7 waktu mereka ke Jakarta untuk ngebiasain badan mereka dari jet lag itu butuh 2 hari. Ya. Jadi nggak mudah untuk membiasakan diri saat kita traveling ke belahan dunia yang berbeda, yang cukup jauh. Waktunya apalagi beda berapa? 10 jam. 10 jam, 10 jam. bayangkan. 10 jam lebih lambat di sana. Jadi kalau saat ini mungkin di Indonesia jam 10 malam lewat 15 menit, kalau di sana itu berarti masih jam 12 siang. Jadi bayangin ya, sebenarnya dari time differences-nya ini agak cukup jauh, hampir setengah hari. Dan kalau misalkan teman-teman nonton video dari PUBG Mobile esports.id, itu ada video interview singkat gitu ya dengan pemain-pemain dari Boom Esports. Ditanya sih memang gimana sih rasanya di sana dan apa saja segala macam. Kalau dari segi cuaca katanya nggak beda jauh, mirip Bandung gitu. Karena kalau tadi kita lihat juga dari weather forecast, di sana tuh masih sekitaran kurang lebih ya rata-rata average suhunya itu 22 derajat. Dan tingkat kelembapannya itu juga sebenarnya nggak beda jauh gitu sama Indonesia. Tapi yang menjadi harus digarisbawahi adalah flight, waktu terbangnya, namanya jam terbangnya lah ya. Jam terbang beneran pesawatnya dari Indonesia ke Brazil itu katanya memakan waktu 24 sampai 25 jam. Jadi bayangin aja lu, seharian gitu kan di pesawat, pegelnya kayak apa, capeknya kayak apa, itu pasti berasa. Dan setahu gue juga mereka belum lama gitu nyampenya di sana. Ya mereka berangkat waktu PMGO mulai prelims hari yang ke pertama. Waktu prelims hari pertama mereka berangkat, itu adalah jadwal untuk menuju ke Brazil dari Boom Esports, dan itu waktu yang tidak terlalu lama memang untuk sampai ke main turnamen hari pertama ini. 4 hari lalu. 4 hari yang lalu. Terposting oleh PUBGMobile.esports.id, save flight Boom Esports itu 4 days ago. Bayangin, berarti mereka cuma punya waktu untuk kurang dari 3 hari berarti. Ya, kan untuk perjalanannya sehari kan istilahnya. Perjalanan sehari. Besoknya tuh belum sampai, baru sampai, terus habis itu 2 hari lah, 2 hari 3 hari lah. Ya, 2 hari 3 hari. Adaptasi ya kan, makanan juga beda kan pasti. Ya. Segala macam itu pasti berbeda. Jadi sebenarnya itu bukan alasan, tapi pasti ada faktor hal tersebut menjadi gangguan juga. Tapi bagaimanapun juga profesional player, namanya udah profesional, harus berani naik kelas, harus ngelawan gitu. Jangan jadikan hal tersebut alasan. Dan gue masih yakin dan percaya dari Boom Esports bisa ngelawan. Dan mereka bakal mengevaluasi hal tersebut. Tapi kita bergeser juga menuju ke arah layar kaca ya. Sudah terpantau 4 pemain dari Boom. Dan dengan tidak adanya Yami, ini berarti 4 pemain Boom akan bermain habis. Tidak ada cadangan-cadangan lagi, tapi fight tidak terelakkan. Mini fight antara Alpha 7 dengan S2G terjadi saat ini. 2 pemain S2G hilang dari map Erangel. 2-nya lagi sepertinya tidak akan memberikan gerakan tambahan menuju ke arah Alpha 7. Alpha 7 menang besar setelah mendapatkan 2 elimination. Kita akan melanjutkan dengan Circle. Yang kalau mau ngomongin untung nggak untung, ini Boom cukup diuntungkan. Dari segi Circle mereka sudah berada di Milta, mereka tinggal geser sedikit saja, ngesot sedikit saja dibandingkan tim-tim lain. Seperti bayangkan, kalau kita jadi Vampire, kita jadi ROW yang bertemu di awal karena mereka mengambil area kiri dari pulau utama. Jauh sekali jarak tempuhnya menuju Circle, tapi Boom tinggal geser dan mereka sudah mengambil area perkayuan, area lumber yang mana itu cukup kosong. Ada 3 tempat yang diisi, 2 rumah dan juga 1 rumah jamur yang dipijaki oleh 4 punggawa Boom. Dari segi lootingan, Randy atau Razy hanya memiliki sebuah M16x4 serta PP Bison. Bukan 2 senjata yang jadi primadona, dan ini nampaknya lebih ke senjata terpaksa yang diambil oleh Randy atau Razy. Sebenarnya mereka tadi menguasai Milta nggak sih? Bener-bener jadi kota seutuhnya gitu ya buat mereka. Tapi dari segi lootingan Milta pun memang kita ngomongin pasti medium loot.
bukan tempat-tempat yang high loot, tapi lagi-lagi senjata pilihan atau preferences weapon itu salah satu faktor tersendiri untuk individual. Siapa tahu memang Reizi nyamannya menggunakan senjata-senjata itu. That's why dari pemilihan senjata, Reizi cukup oke. Dan kalau kita lihat dari segi utilities pun sebenarnya lumayan banget buat mereka. Masih ada banyak sekali granat, bahkan Flyboy terpantau mengantongi 8 granat. Tapi dari segi armor memang tidak terlalu maksimal. That's why dari Boom, sejauh ini kita lihat mereka hanya melakukan defensive gameplay saja. Tidak mau ada pergerakan-pergerakan, aksi-aksi. Tadi kita lihat juga tadi Reizi tertembak, Reizi tarik mundur juga. Menjaga badan adalah hal yang penting untuk saat ini karena early stage. Kalau bisa ditabung lah, itu first aid segala macam. Jangan dikuras-kuras habis gitu, karena nanti untuk mid to late game-nya pasti bakal terpakai. Ya, pasti harus diperhatikan. Kita juga masih akan melihat terlebih dahulu dari pergerakan SMK. SMK bisa, banyak yang memberikan hashtag-hashtag tersebut di kolom komentar. Ya itu emang beneran hashtagnya SMK yang di Indonesia. Oh. SMK bisa, emang tagline kayak gitu kalau SMK. Di waktu gitu. gua sekolah tuh kayak gitu. Walaupun gua sekolah SMA tapi kan waktu itu temen gua yang di SMK juga. Dan kita akan lihat nanti seperti apa pergerakan selanjutnya dari para punggawa-punggawa tim SMK. Saya mendapatkan sebuah informasi, Cijel. Ternyata ada mantan pemain Bigetron Brazil atau Bigetron Magic yang bermain di turnamen ini, yaitu namanya si Rato Boy. Oh. Rato Boy ternyata pernah membela Bigetron di PMPL Brazil di Bigetron Magic. Pantesan mukanya tidak asing. Iya, mukanya nggak asing ya, Ge. Sama nggak cuma Rato Boy, ada juga satu lagi tadi siapa ya? Ayo dicari Gua dulu. dapat dari Mas Anang. Terima kasih Lil Anang yang sudah memberikan informasi ini kepada saya. Katanya suruh digoreng katanya. Oh gitu, Lil Anang pasti memperhatikan turnamen ya, dan memperhatikan Windy juga ya. Nah itu dua in one, apa sih? Two in one. Sama halnya juga dengan tembakan-tembakan tadi yang terpantau dari Boom, dari IHC, dan kali ini dari Nova. Lung lagi mengangkat ketiak, ingin memasak granat, tapi tiba-tiba di HP oleh pemain-pemain. Bagian luar sana ada IHC yang bakal langsung memberedeli pemain-pemain Nova Order last man standing yang tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melakukan backup juga, harus ngacir, harus kabur, harus lari, tapi mobilnya ditembak terus-menerus. Order begitu low. Ternyata yang meledak adalah mobil dari S2G, bukan mobil dari Order. Ya, reject tadi yang mendapatkan pemain S2G. Para boy meledak sudah, Lung juga didapatkan. Kita juga memantau ke arah yang berbeda saat ini. Satu lagi yang pernah membela Bigetron Magic yaitu Bigetron Brazil adalah Obscure. Obscure juga berada di tim ini. Nah ini dia, Deadwolf. Yang ternyata berisikan mantan pemain dari Bigetron Magic atau Bigetron cabang Brazil yang sempat berkompetisi di PMPL Brazil. Melaju satu kendaraan yaitu Bagi masuk ke area tabung dari Milta Power. Cari kembali, ada pertemuan Smoke Gaming berhadapan dengan Deadwolf. Ini adalah dua tim dari Brazil, dua tim pro yang sudah berkompetisi di PMPL Brazil tapi memang belum pernah mendapatkan kesempatan di turnamen global. Akhirnya mereka mendapatkannya di sini. Ya, ternyata Smoke Gaming ini pernah ikut PMPL waktu di tahun 2022 ya. Dan siapa yang sangka juga Nova kali ini harus tusun begitu cepat. Dan kita membahas sedikit tentang Smoke. Katanya mereka ini adalah gabungan dari 3 community teams, yang dimana ini adalah veteran-veteran dari Brazilians. Oh, gabungan dari tiga tim. Tim komunitas. Tim S, tim SM dan juga tim K. Dari SMK. Terus mikir kan apa yang bagus dari SMK? Smoke. Itulah dia, Gitu. itu. Udah kayak bikin band ya, harus Iya ada kan? nama personilnya di situ. Nah sekarang yang lagi tugas adalah Jelly Sanskui Windy JSW. SJW, SJW. Udah kayak ini ya SJW. Itu mah yang sebelah. Makanya. Beda. Makanya. Enggak, jangan sama. Nanti dimarahin. Oh iya. Search, watch. Udah lah, nggak usah dibahas lah, ini aja Zebra Master aja nih yang kita lihat. Berada di peringkat 13 klasemen sementara Zebra Master mencoba untuk merapat menuju ke Boom. Tapi memang masih cukup jauh jaraknya. Justru yang dekat sekali adalah Ziol dari IHC. Ada lemparan granat, berhasil kan dia? Oh ternyata jaraknya belum terlalu dekat.
Karena ternyata granatnya menuju ke arah bagian kanan dari Neil Z. Tapi melihat dari positioning mereka terpisah cukup jauh juga. Dan dari zona sudah mulai mengepingpong ya kita bisa bilang. Shifting atau bouncing menuju ke arah bagian utara. Karena kalau kita ngomongin ngedonat itu berarti ke center. Kalau ngebouncing itu berarti mantul-tul-tul. Dari Vampire pun masih memberikan tekanan-tekanan. Membuat Sandra dari pemain-pemain Zebra Master yang bukan Sandra Dewi. Karena kalau kata Sandra Dewi, bonus dari Tuhan. Bonus yang memang bisa saja turun sewaktu-waktu. Dan juga kalau kita lihat saat ini, hilang satu pemain dari Zebra Master, membuat mereka semakin sulit untuk bisa mendapatkan bonus-bonus prize pool yang ada di PMGO. Yang mana prize pool PMGO kalau dilakukan berkali-kali, dikumpulkan berkali-kali, tetap saja harus butuh bertahun-tahun sampai 271 triliun. Ya, sulit. Tapi tidak apa-apa karena mau sebesar apapun atau sedikit itu tetap adalah bonus dari Tuhan ya. Dan bisa untuk menginjakan kaki di PMGO ini tidak boleh disia-siakan juga, makanya dari Royals of War. Dia terpojokan, tidak bisa melakukan healing karena harus tertekan oleh pemain next row yang bernama Swine. Swine bergerak ke kanan, ke kiri. Tapi tembakan dari bagian luar pun ikut mengganggu. Tapi apa yang dilakukan oleh pemain yang bernama Wolf yang tadi baru saja mendapatkan MVP akan bisa di counter oleh seorang Swine. Masih dilakukan lagi. Pelurunya habis, harus mengganti senjata. Panik ya, panik lah Mas Angga. Tapi dari arah bagian belakang ada yang menembak juga. Ada yang memberikan backup fire Frozen. Membuat nyawa dari Next Ruya bertambah dan bertahan saat ini. Barusan kita nonton apa sih? Ah, Barusan apa sih yang terjadi? Eh, Kenapa tiba-tiba ada dua orang depan-depanan tapi gak ada yang nembak? ngomong aja. Oh, biar gitu, seru. iya. Ya. Tapi kok kalau lihat lagi, ini kenapa ya dua-duanya ya? Ah, Dua-duanya reload, dua-duanya nembak tapi nggak ada yang kena. Untungnya Frozen dari belakang. Lagi-lagi Frozen yang harus membantu teman-temannya untuk naik dari segi performa. Memang cukup bergantung kepada Frozen. ya. Kalau nonton lagi bingung, lu lagi jadi caster, ngomong aja. Oh, yang penting ngomong, Yang penting bukan ngomong. ngomong yang penting. Nah, itu. Nice. Sebuah tips memang. Yang penting rame aja dulu. Kita juga melihat akan ada sebuah keramaian yang terjadi karena Rezi. Hati-hati, terlalu memaksakan menggunakan bagi tadi. Apalagi baginya sudah mulai bocor ban kanan belakangnya. Gerak juga Flyboy. Flyboy yang kemarin baru saja merayakan ulang tahun di Brazil. Semoga dengan dia ulang tahun di Brazil mulai meningkatkan kembali kepercayaan dirinya. Satu yang perlu ditingkatkan dari Boom, belum ngomongin permainan dulu menurut saya. Percaya diri dulu yang harus ditingkatkan oleh Boom, baru nanti kita bisa ngomongin pola permainan dan baru kita bisa ngomongin klasemen dan seterusnya. Karena saat ini yang perlu dibenahi, yang perlu diangkat dari Boom adalah kepercayaan diri terlebih dahulu. Tapi percaya diri itu harus didapatkan dengan mereka memenangkan sebuah fight apa daya kembali saat ada tembakan menuju ke Boom. Tidak ada balasan yang membuat mereka dapat 3 elim, tapi pemainnya juga akan hilang 3. Satu sedang knockdown, akan coba di-end oleh lawan. Bahkan selesai semuanya di peringkat ke-11. Lagi-lagi bertemu dengan Alpha 7 ya. Granat dari Alpha 7 masih tetap tajam tajinya, masih mengerikan karena beberapa granat yang dilontarkan Alpha 7 kecenderungannya adalah connect. Dan kita bergeser juga menuju ke arah Vulcan, salah satu tim yang isinya adalah pemain-pemain Mongolia sedang mengupayakan untuk bisa membersihkan lawan-lawannya Next Ruya. Entry dari arah jam 6 pingin dikuasai oleh oleh sepenuhnya sama si Vulcan, tapi Next Ruya masih ngotot dengan granat demi granat. Mereka harusnya sadar diri ya kalau mereka ini hanya tersisa 2 pemain saja. Tapi namanya lagi ada di turnamen global, pastinya pingin bisa memperpanjang nyawa, memperpanjang billing permainan mereka. Kane tarik mundur sedikit menuju ke arah bagian belakang. Bahkan di bagian aset kita melihat adanya satu airdrop yang sudah dilooting oleh pemain Vulcan, yaitu Nears. Nirzet setelah mendapatkan airdrop, regroup kembali dilakukan. Bahkan Smoke lihat banyak yang di pop up oleh para pemain Vulcan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dilemparkan. Mungkin akan menjadi yang ke-8, yang ke-8, yang ke-9, ke-10 dilemparkan 10 Smoke untuk membuat mereka rotasi dengan aman menuju ke pertahanan dari Next Ruya. Bahkan 10 Smoke juga belum cukup karena tetap saja terkena sebuah damage. Untungnya ada granat yang bisa didapatkan oleh pemain Vulcan, tapi Vulcan juga terkena granat. Ternyata sama-sama mengerikan lontaran granat dari pemain-pemain ini, tapi lebih mengerikan
melepaskan granat dari Falcon. I see. Karena pada akhirnya bersih, selesai untuk Next Ruya. Dan tadi sempat terpantau, terreveal juga untuk dari tengah-tengah zonanya. Compound center dikuasai oleh Alpha 7 itu mungkin yang membuat kenapa tadi Boom pulang. Sepertinya ada indikasi Boom itu pengen ngamanin center. Tapi siapa yang sangka udah ada Alpha 7 dan Alpha 7 lebih bagus untuk defense-nya. That's why mereka pulang untuk dari Boom Esports. Tapi kita akan bergeser juga menuju ke arah Vampire dengan dua pemainnya masih cukup agresif untuk memberikan perlawanan menuju ke arah pemain-pemain dari Falcon. Lontaran granat satu sama lain membuat Vampire tidak menyerah juga. Masih ada Nuzi di belakang sana. Tidak mau terlalu maju karena posisi dari Vampire lebih dalam daripada Falcon. Vampire, Vulcan, Prison menjadi saksi bisu. Tebing Prison, bebatuan Prison menjadi TKP, tempat kejadian perkara. Top merapat, ada Swaps di sana, Smoke sudah di pop up. Pastinya pemain Vulcan membutuhkan menang di fight ini agar mereka nyaman di area zona. Siapapun yang bisa memenangkan fight ini akan mendapatkan Prison seutuhnya. Walaupun memang Blue Zone akan menutup dan kemungkinan besar akan meninggalkan area Prison. Kalau memang sudah meninggalkan Prison dan mereka tetap ngotot di waktu yang lama sampai terkena Blue Zone, dua-duanya tidak akan sampai ke late game. Ya, karena tergerus Blue Zone untuk di mid to late game bukanlah hal yang diinginkan dan bukanlah hal yang bagus. Tapi selama Vampire dan juga Falcon bertegur sapa di area tebing Prison, tadi sebenarnya ada indikasi pergerakan juga dari Reject mendekat. Tapi saat ini disengage movement lah yang dipilih oleh pemain-pemain Reject. Mendekat satu pemain dari Falcon menuju ke arah lawan-lawannya, Vampire Nuzi. Tidak mau bergerak dan bahkan zona akan menutup dalam waktu 5 detik lagi. Kemanakah kira-kira zona akan bergerak? Tapi at least siapapun yang menguasai ini, benar kata Sanskui, mereka bakal ngamanin Prison secara seutuhnya. Dan entry-nya itu loh yang dicari, Sanskui. Ya, memang mereka bermaksud untuk membangun jalur evakuasi secara mandiri menuju ke area dalam dari zona apa daya Nuzi. Yang saya katakan tadi, sudah pulang ternyata belum pulang justru Nuzi yang akan memulangkan Top, yang akan memulangkan Nirzet, yang akan segera ngegedik para pemain-pemain dari Vulcan. Satu serangan dilakukan kembali, Nuzi dengan sebuah DBX-nya, dua pemain didapatkan, yang ketiga segera diincar, tapi apa daya tidak untuk yang ketiga karena granat datang menuju Nuzi. Tinggal IC atau Swaps yang akan mendapatkan area ini. Ternyata granat tersebut datang dari kawannya sendiri, yaitu Swaps. Salah lempar, salah timpuk, tapi Reject is here baby. Ingin ikut-ikutan juga untuk menjadi third party, datang di saat yang tepat. Membersihkan Falcon secara utuh. Dan 3 elimination masuk di kantong Reject. Dan tiga-tiganya untuk Reggie Ocho. Dan Reject lah yang justru menguasai area pertempuran yang tadi sempat kita bahas. Bukan Vulcan, bukan Vampire. Itu juga membuat Vampire kabur dari tempat ini menjauh. Swap sebagai last man standing. Ercebra berada di situasi yang tidak terlalu baik. Satu pemain mereka tumbang, knockdown sedang dialami oleh Ercebra. Duelo menggunakan kendaraannya kembali. Entry yang tadi kita bahas justru menuju ke pemain dari tim Reject. Tembakan tracking dilakukan IHC. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari rotasi yang dibangun oleh Reject. Yap, itu dia. Yang sedang dicari adalah keuntungan demi keuntungan. Tapi siapakah yang mendapatkan keuntungan paling tinggi atau berada di puncak rantai makanan tertinggi, kita masih belum tahu. Vampire pun hilang dari rantai makanan, menyisakan 5 tim saja. Dan Alpha 7 nyaman, dia nyaman di bagian tengah, di bagian compound. Tidak ada yang gangguin sama sekali. Tapi dengan demikian masih ada RCB juga yang ngintilin di bagian kedua atau di bagian klasemen kedua dari Alpha 7. Kita akan bergeser menuju ke arah Reject. Reggie Ocho masih memaksakan dirinya untuk bisa memberikan tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari IHC. Saling tempur satu sama lain, saling ngotot satu sama lain. Mereka pengen area atau sudut jam 7 ini bersih sebersih-bersihnya. Reject 2 kali saya melihat ada kepanikan saat mereka menghadapi sebuah fight. Tadi melemparkan sebuah healingan, barusan melemparkan molotov, tapi low toss. Padahal jaraknya cukup jauh. Untungnya
untungnya bisa dilemparkan yang kedua high toss. Namun sayangnya duelo justru saat ini harus di-revive dengan segera. Terdengar ada periwitan-periwitan, itu bukanlah wasit, bukan juga tukang parkir, tapi memang itu datang dari suara fans Alpha 7. Agak unik cara fans Alpha 7 mendukung tim kesayangannya. Karena kalau menggunakan periwitan suaranya kenceng, jadi biar kedengeran gitu kan. Sementara yang terdengar di sini masih dengan peluru-peluru dari pemain-pemain reject yang sedari tadi ngotot. Reiji masih aktif, temannya knockdown. Belum bisa diselamatkan karena memang kalau Reiji mau mundur udah nggak ada smoke. Mau nembak ketutupan sama api. Nah ini, menyala bangku. Nyalain sendiri Cap, ternyata memang sangat menyala. Api dari Dacia di depan seorang Reiji, di depan seorang Sarah. Kayaknya tadi satu pemain yang lainnya. Inilah dia, Rogue dari IHC yang kembali menjadi starting line up. Gantikan posisi dari Alex. Silas juga masih ada untuk RCB Alpha 7. Seperti yang kayak saya katakan, Alpha 7 bukanlah tipikal tim yang tabrak-tabrak menuju lawan-lawannya mencari elimination. Mereka cenderung untuk ngedefense area permainan mereka, berada secepat mungkin di area dalam zona, dan defensif mereka cukup kuat, terbukti dari yang dijabarkan oleh Cijel saat Boom coba nabrak. Boom tetap gagal. Taktis memang permainan dari Alpha 7. Kalau bahasa Indonesianya ini ngendok, tapi bahasa Brazilnya lebih kepada strategi. Nah, itu bahasa yang bagus. Tapi mungkin dalam bahasa Portugis mendok gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga kayaknya dari Revo lagi cukup ngacir dengan 4 poin elimination sudah dikantongi untuk seorang diri. Stage 7 saat ini. Rumah yang dihuni oleh Alpha 7 masih menjadi istana untuk mereka. Bahkan menjadi watchtower juga. Bisa mengintai, bisa melihat ke arah bagian kiri ada shack kecil yang sudah dikuasai oleh RCB. Satu pemain RCB Kishu sudah hilang akibat ulah dari reject. Dan bahkan 2 pemainnya sudah di lockdown juga oleh seorang Revo. Apa yang bisa dilakukan oleh 2 pemain dari RCB? Keluar salah, berhenti juga salah. Khawatir akan ada granat yang dilontarkan dari teman-teman Alpha 7. Tapi Karilio vaulting ke arah bagian bawah. Repositioning kembali mereka lakukan juga. 45 detik. Waktu yang mereka bisa pakai untuk bisa menunggu sampai stage ke-8 terbuka. Tapi melihat ke arah bagian utara, bagian high groundnya, atau arah jam 7 lebih tepatnya. Ada 2 tim yang sedari tadi bertetanggaan dan mereka belum pecah fight-nya. Menunggu dan menunggu. Dalam bahasa Latin, pasiva. Itu pasif. Pasiva. Oh, cepet-cepetnya ya. Tadi saya ngetik endok, gak ada lagi bahasa Latinnya. Gak ada tuh. Adanya pasif dong, pasiva. Pasiva. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh Alpha 7 sehingga kita bisa memanggilnya El Ngendok. Tembakan bisa terjadi kembali dari Wild 77K. Hati-hati. Sudah mulai ada peluru yang masuk karena Broken Shake yang diambil oleh Ragnum Karyabra. Bisa ditembus, ada beberapa kayu yang bolong memang di tempat dari Silas dan juga dari 77K. Reject sampai ke late game, IHC sampai ke late game, Alpha 7 sampai ke late game. Khusus untuk Alpha 7, IHC dan juga RC Bra, mereka terus yang sampai ke late game. Iya, karena konsisten itu adalah kunci permainan mereka di 4 match ini. Dan kalau mereka terus-menerus seperti ini sampai ke hari ketiga itu pasti bahaya. Tapi seingat gua ya, track record Alpha 7 di hari-hari awal, mereka kecenderungan selalu seperti ini. Goyangnya itu di hari terakhir, itu udah kejadian berkali-kali. PMGC 2022, PMGC 2023. Lu ingat gak sih PMGC 2023 si Alpha 7? Wih, ngerinya, Dek. Kalau PMGC 2023 dimainkan hanya dalam 1 hari atau 2 hari, Alpha 7 yang akan jadi juara. Yeah. Itu juga yang terjadi saat PMGC 2022 maksud gua. Kalau di 2023, kalau PMGC 2023 di hari terakhir dimainkan hanya dalam 4 match, Alpha 7 yang jadi juara. Karena Alpha 7 awalnya ada di peringkat pertama, tapi setelah Miramar dimainkan, mereka merosot permainannya dan gagal jadi juara. Justru IHC ada plot twist di sana dan ada plot twist juga di saat Alpha 7 di depan pendukungnya, di depan supporternya, satu pemain mereka tumbang. Untung saja masih memiliki sebuah compound sehingga defensif kuat tetap dimiliki oleh Alpha 7. Tapi salut loh buat reject dengan 2 pemainnya masih maksain untuk masuk ke arah bagian dalam. Ibaratnya masih nembak, masih bisa mendapatkan 1 knockdown juga. Dan ini akan menjadi opening knock mereka. Tapi Revo masih ngacir di bagian rumah-rumah tersebut. Mereka masih bisa menembak juga pemain-pemain yang ada. Terpantau tadi di bagian elimination feeds. Ada beberapa nama dari Bra Esports yang sudah mulai ditumbangkan. Duelo mendekat.
Duelo bersembunyi di belakang batang pohon. Sama halnya juga dengan Reggie. Ada Reggie di balik pohon, Vimal Grelin, dan kawan-kawan. Mereka sadar, ada bahaya yang akan datang dari bagian pohon tersebut. Granat demi granat dilontarkan, satu sama lain, splash damage sangat dalam sekali. Membuat Reggie semakin tertekan, tapi siapa yang sangka Silas bisa menculik Rogue dari IHC. Bahkan dilakukan kembali, tapi justru Revo tumbang. Sangat disayangkan. Kembali kita lihat bagaimana cara pemain-pemain dari Ragnum Karya Bra mendapatkan main dari Alpha 7. Tapi selesai sudah IHC itu masih ada di sana. Inilah dia Alpha 7. El Consentau. Itu bahasa Latinnya ngendok. Nemu akhirnya. Consentau. Consentau, kok jadi Atau kayak bahasa Cina? Consentau. Consentau. El Consentau. El Ya. ngendok dalam bahasa Indonesia. Alpha 7 berdiam di dalam compound, berdiam di suatu area. Polanya sama seperti saat mereka mendapatkan WWCD yang kedua di match sebelumnya. Kembali saat ini WWCD akan didapatkan lagi oleh Alpha 7 dengan presentase yang sangat tinggi, yaitu 65. Di sisi lain hanya 18 untuk IHC. Bahkan saat ini IHC hanya memiliki 25% saja. Mengerikan, ini mengerikan sekali. Alpha 7 akankah mendapatkan winner-winner chicken dinner yang ketiga atau tidak? Karena mereka harus fight dengan seorang Godless. Akankah clutch atau akan menjadi kemenangan mutlak winner-winner chicken dinner ketiga untuk Alpha 7? Arriba! El Consencao berhasil mendapatkannya. Di kesempatan yang ketiga, kembali E-Ranger yang didapatkan oleh Alpha 7. Ngegas mereka di awal-awal, tapi kita tahu bersama sebuah pepatah Brazil sempat berkata, beli beras di Banjarmasin. Cakep. Di awal ngegas, di akhir kehabisan bensin. Wah, kacau kalau itu terjadi.